Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Muhammad Hanif Alfaros, Rista Jawad Ajeng Artika, Siti Aisyatul Maghfirah, dan Via Fironi. Pada kali ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Periodenisasi Sejarah Peradaban Islam. Oke, latar belakang. Islam merupakan agama yang luas jangkauan dari zaman sebelum kita. Islam juga punya sejarah yang begitu panjang. Jika ditulis, tidak akan selesai dalam hitungan hari, bahkan hitungan bulan. Sejarah Islam berawal dari kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dengan perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam hingga ke penjuru dunia dengan berbagai teknik atau cara. Arti kata sejarah itu sendiri merupakan kisah atau cerita nyata di masa lampau yang benar-benar terjadi. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengambil hikmah atau motivasi agar menjadi orang yang lebih baik. Memahami sejarah secara umum akan mempermudah kita untuk mempelajari sejarah Islam yang begitu luas. Sejarah peradaban Islam merupakan sejarah yang dimiliki oleh umat Islam dari berabad-abad yang lalu hingga masa sekarang. Dengan demikian, kita harus memahami sejarah peradaban Islam baik secara umum maupun secara khusus agar menjadikan sejarah Islam sebagai iktibar atau pelajaran. Selanjutnya, pengertian periodenisasi sejarah peradaban Islam. Yang pertama, kata sejarah. Arti kata sejarah itu sendiri dalam bahasa Arab disebut tarikh. Secara bahasa memiliki arti ketentuan masa, sedangkan menurut istilah yaitu keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa lampau atau masa yang masih ada. Makna sejarah sebagai catatan-catatan yang berhubungan dengan kejadian pada masa silam yang diabadikan dalam tulisan-tulisan atau laporan tertulis dalam ruang lingkup yang luas. Menurut Said Qutb, sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu sendiri dan mengenai hubungan nyata dan tidak nyata. Sejarah menjalin seluruh bagian serta memberinya dinamisme waktu dan tempat. Selanjutnya, arti kata peradaban Islam. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah al-islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-thaqafah. Kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah wujud ideal, merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Selanjutnya, yang kedua adalah wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas berpola dari manusia. Yang ketiga adalah wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan untuk periodisasi merupakan pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Lebih tepatnya, peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia. Periodisasi digunakan untuk memperjelas dan mempermudah serta penjelasan sejarah kehidupan tentang manusia. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa definisi sejarah peradaban Islam yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, sistem bangunan, seni rupa, serta kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. C. Periodenisasi sejarah peradaban Islam. Periodenisasi merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tepat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Profesor Dr. Siddiqi, ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, tolak ukurnya adalah pada sistem politik. Yang kedua, tolak ukurnya pada sistem ekonomi. Yang ketiga, tolak ukurnya pada tingkat peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Dan yang terakhir, tolak ukurnya pada masuk dan berkembangnya suatu agama. Sedangkan menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodisasi sejarah Islam terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama 1. Periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern.
Periode klasik dimulai tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa periode klasik ini meliputi dua masa kemajuan, yaitu masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan masa-masa permulaan Daulah Bani Abbasiyah. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di sebelah timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua yakni periode pertengahan. Periode pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode pertengahan sejarah ini dibagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase tiga kerajaan besar. Pada fase kemunduran terjadi antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Fase yang kedua yakni keruntuhan tiga kerajaan Islam yang terjadi antara tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Tiga kerajaan besar yang dimaksud antara lain ini Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Keruntuhan ini ditandai dengan adanya konflik dari keluarga kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Hal ini mengakibatkan sistem pemerintahan dan keluasan wilayah yang telah berhasil dibangun pada masa sebelumnya menjadi tidak berarti lagi karena para penerusnya lebih sibuk untuk saling berebut kekuasaan. Yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada periode ini yakni periode masa kebangkitan Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal yang terjadi pada tahun 1800 sampai 1967 dan kebangkitan yang kedua terjadi pada tahun 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Kemudian, metode dan pendekatan agama Islam. Dalam studi Islam dikenal adanya beberapa metode yang dipergunakan dalam memahami Islam. Metode studi Islam yang pernah ada dalam sejarah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, metode komparasi, yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama Islam tersebut dengan agama lainnya. Dengan cara yang demikian akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dan utuh. Yang kedua, metode sintetis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Metode ilmiah digunakan untuk memahami Islam yang nampak dalam kenyataan, historis, empiris, dan sosiologis. Sedangkan metode teologis normatif digunakan untuk memahami Islam yang terkandung dalam kitab suci. Dalam artian, metode teologis normatif ini adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan. Kemudian, metode penelitian sejarah menurut Ernst Burgheim terdiri atas pertama, heuristik, yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah ini bisa berupa dokumen, buku, kemudian gambar, film, sinema, program TV, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kritik, yaitu menilai otentitas dan kredibilitas atau tidaknya suatu sumber. Kemudian yang ketiga adalah Auffassung atau sintesis fakta yang diperoleh melalui kritik sumber. Sintetis fakta itu menjelaskan hasil yang dicapai melalui analisis. Kemudian Darstellung, yaitu penyajian dalam bentuk tertulis. Sedangkan pendekatan sejarah diidentikan dengan teori sejarah itu sendiri. Towson membagi pendekatan sejarah dalam 3 kategori, yaitu kesinambungan, keragaman, dan
dan perubahan. Ketiga pola dasar itu berguna dalam membuat kategori-kategori dalam sejarah, termasuk di dalam membuat periodisasi dan eksplanasi pada umumnya. Saya Vivi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang manfaat mempelajari periodisasi sejarah peradaban Islam. Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama kita bagi seorang muslim dan muslimah. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat diperoleh informasi tentang peradaban Islam. Bahkan, ilmu ini juga sangat bermanfaat bagi kita, bagi fisikawan-fisikawan muda. Mungkin beberapa dari kita berpikir, kenapa sih kita harus belajar sejarah, padahal kan kita jurusan fisika, kita diprioritaskan untuk menghitung, untuk memainkan logika atau bermain angka dan sebagainya. Tapi kenapa kita harus belajar sejarah juga? Yang aku kasih contoh, ada salah satu ilmuwan dari Inggris bernama Roger Bacon. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang mengonstruksikan diagram mesin pesawat terbang dan dianggap sebagai orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Lalu dilanjutkan oleh Leonardo da Vinci yang menyiapkan prototipe pesawat terbang. Tapi faktanya adalah ada seorang insinyur dan penerbang Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas pada tahun 877 Masehi merupakan manusia pertama dalam sejarah yang membuat mesin pesawat terbang di Cordoba. Padahal Abbas bin Firnas sudah membuat mesin pesawat terbang beratus-ratus tahun sebelum Roger Bacon lahir, tapi malah Roger Bacon yang dianggap sebagai orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Sebenarnya masih banyak pengetahuan-pengetahuan lain yang telah dibutakan, seperti penemuan ilmu optik, jam mekanik, sampai cermin kaca pun sebenarnya muslim yang temuin itu. Tapi kenapa hal ini terjadi? Itu karena generasi kita yang kurang paham betapa pentingnya itu sejarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab, maka ana haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa rahmatan liqaumin yu'minun." Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, karena nabi dan umat mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf ayat 111. Nah, di ayat tersebut itu menjelaskan betapa pentingnya kita mempelajari kisah-kisah terdahulu, betapa pentingnya kita mempelajari sejarah. Dan Al-Quran merupakan sejarah yang paling baik. Nah, kalau tadi kita menjelaskan manfaat sejarah secara luas, nah ini kita lebih spesifik lagi. Yang pertama itu adalah manfaat edukatif. Manfaat sejarah yang pertama adalah sebagai edukatif atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Nah, sebenarnya pengalaman itu bukan sekedar dari apa yang kita sendiri alami, tapi dari sejarah sebelumnya itu juga bisa menjadi pengalaman. Yang kedua itu manfaat inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Seperti tadi, kisah Roger Bacon yang terinspirasi dari Abbas bin Firnas dengan membuat penerbangan manusia hingga akhirnya berkembang dan jadilah pesawat terbang yang biasa kita temui di era modern ini. Dan terakhir adalah manfaat rekreatif. Manfaat sejarah sebagai kisah dapat memberi satu hiburan yang segar, namun penulisan kisah sejarah yang menarik pembaca dapat terhibur. Nah, mungkin kalian sering dengar kalau kita sebagai generasi bangsa, kita itu harus menemukan sesuatu yang baru untuk maju gitu. Tapi sebenarnya kita itu nggak harus menemukan sesuatu yang baru. Kayak sekarang banyak komik-komik yang berisikan sejarah Islam. Tapi dengan sedikit kreasi, dengan memasukkannya dalam komik, itu bisa menjadi salah satu buku-buku bestseller. Artinya kita itu sebenarnya nggak usah memikirkan sesuatu yang baru. Sejarah kan bukan sesuatu yang baru, tapi kita hanya menambahkan sedikit bumbu dari apa yang sudah ada. Itu sudah lebih dari cukup. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sejarah peradaban Islam merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa keislaman yang terjadi di masa silam yang diabadikan. Misalnya seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Periodisasi sejarah Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa keislaman dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Seperti yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa pendapat Profesor Dr. H.N. Siddiq
memiliki beberapa pendapat, yaitu tolak ukur pada sistem politik, persoalan ekonomi, peradaban, dan kebudayaan suatu bangsa dan masuk sekaligus berkembangnya suatu agama. Sedangkan menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodenisasi sejarah Islam terbagi pada 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yang kedua, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, di antara metode Islam yang pernah ada dalam sejarah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, di antaranya metode komparasi dan metode sintetis. Metode komparasi yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada di dalam suatu agama dengan agama yang lainnya. Sedangkan metode sintetis yaitu memahami suatu agama dengan memadukan metode ilmiah yang rasional, objektif, dan kritis. Lalu ada manfaat sejarah. Yang pertama adalah manfaat edukatif atau pelajaran, manfaat inspiratif yang dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya sebagai kegunaan kreatif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik yang membangun sangat kami harapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.